Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Branding School SDN Lemper 2. Berusaha bersinar, lembar bersaing, untuk berprestasi, smart, indah, agamis, rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Radar TV masih bersama saya Sari Purwati, tentunya hanya di program Lensa Pendidikan Radar Madura TV. Rekan, hari ini saya berada di SDN Lemper 2. Luar biasa sekali branding yang disampaikan oleh guru-guru. Ini adalah perisai bersinar. Seperti apa perisai bersinar? Saya pikir ini menjadi branding yang tujuannya untuk pastinya kemajuan pendidikan di SDN Lemper 2. Dan seperti apa SDN Lemper 2? Kita akan lihat
bersama Kepala Sekolah Bapak Rasidi yang sudah luar biasa sebagai leader di SDN Lemper 2. Hanya di program Lensa Pendidikan. Dari SDN Lemper 2, salam Lensa Pendidikan. Sekali lagi dong, salam Lensa Pendidikan. Baik, Pak Rasidi, ini perpustakaan di SDN Lemper 2. Iya. Ya. Ini. Iya. Ya terus. Sejauh ini bagaimana penggunaan perpustakaan di sekolah ini untuk peningkatan program literasi di sekolah ini? Oh begini, ini Mbak Tati. Kebetulan di sini perpustakaannya Iya. akan saya renovasi. Oh. Karena iya, iya. ini masih baru. Betul. Ini cuma saya sudah ada petugas perpus. Ya kebetulan ini memakai berbasis data. Jadi perpustakaan di sini sudah berbasis data. Iya. Jadi semua peminjam buku itu tidak pakai Sudah data. ada aksesnya ya, datanya ya. Sudah data. Oke. Untuk lebih jelasnya Pak Sari bisa Iya, Pak, langsung. sejauh ini minat baca di SDN Lemper 2 seperti apa? Oh kalau minat Terus baca. koleksi bukunya sudah memadai atau tidak? Kalau koleksi buku insya Allah memadai. Memadai. Terus Cukup, ya? memang di sini dijadwal oleh petugas perpustakaan. Oh, ada program. Nah, ada program dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dijadwal. Kelas 1 misalnya mengadakan kunjungan ke ruangan perpus itu semuanya pokoknya berbasis data. Oh iya, oke. Karena berbasis data, mari kita tanyakan langsung ternyata pada yang punya data. Yang punya Dengan data. Ibu ini. siapa? Ibu Sofi. Ibu Sofi. Sejauh ini kan Ibu Sofi bertanggung jawab untuk pelaksanaan perpustakaan sendiri. Bagaimana penggunaan ruang perpustakaan ini? Sejauh ini bagaimana sih minat baca di SDN Lemper 2? Melihat dari ini kan berbasis data semuanya, pasti tahu bagaimana apa yang disukai anak-anak, buku-buku apa yang disukai anak-anak. Alhamdulillah anak-anak lebih senang buku yang cergam, cerita bergambar. Oh, cerita Ya. bergambar. Ya. Dan koleksi buku cergam sendiri memadai atau enggak? di sini? Alhamdulillah memadai, banyak jenisnya. Banyak jenisnya, oke. Dan kalau program Bu, apakah ada program khusus untuk anak-anak misalnya, ini punya potensi dari buku-buku pinjaman yang dia lihat, ternyata dia punya potensi misalnya bisa bercerita apa itu diketahui apa nggak tahu Ibu perpustakaan? Iya, kadang saya tanyakan setelah membaca itu saya bagaimana isi cerita buku ini. Oh, ada evaluasi ya? Iya, betul. Ya, luar biasa. Dan sejauh ini minat baca yang paling banyak itu di kelas berapa Ibu? Di kelas 4. Kelas 4 ya? 4 ke atas mungkin ya? Iya. Kalau kelas 1, 2, 3 Iya. mungkin masih belum? Iya, masih Ada pendampingan khusus nggak Bu untuk meningkatkan minat baca di kelas 1, 2, 3 ini? Dan khusus kelas 1 dan 3 didampingi sama guru wali kelas. Guru wali kelas masing-masing ya? Oh, kalau untuk di perpustakaan sendiri memang hanya untuk pendataan ya, jumlah buku yang keluar Iya. gitu. Nah kebetulan lah Iya Pak Rasidi. petugas perpusnya ini masih baru. Oh, iya. Memang kebetulan di jalannya memang linear dari satu perpus. Oh, ya, jadi paham betul. Kemarin-kemarinnya tidak ada di sini. Jadi kebetulan alhamdulillah. Artinya kalau SDM sudah menunjang, tinggal bagaimana menciptakan program-program yang baik untuk peningkatan literasi anak di sini. SDM-nya sudah menunjang anak-anaknya, kalau tadi disampaikan sudah mulai tingkat bacanya sudah sudah bagus. cuma membacanya di tingkat literasi membaca, Iya. alhamdulillah banyak peningkatan. Iya. Tinggal bagaimana melengkapi fasilitas yang baik. Seperti misalnya ada AC Pak Rasidi ya. Ya ini masih baru, ini kebetulan Kira-kira masih 2 seperti itu bulan. ya, butuh Masih AC 2 ya. bulan, masih 2 bulan berbuka. Ini juga tinggal bagaimana gedungnya, dindingnya ini dirapikan, terus diperbaiki dan fasilitas yang menunjang seperti pendingin ya. Ya, Supaya anak-anak lebih pendingin. betah ada di perpustakaan. Kalau pendingin yang jelas, sementara ini pakai kulkas. Ini mendengar minuman. Baik, kita pergi ke kelas ya Tratan untuk melihat bagaimana pelaksanaan belajar mengajar di kelas di SDN. Nah ini kebetulan kelas 6 Pak. Kelas 6 bagus sekali ya kelasnya. Dekoratif. Ini pertanyaan saya, apakah semua kelas di dekor seperti ini? Atau kelas-kelas tertentu? Yang di dekor kelas literasi, semua jawaban dan banyaknya ini 3 kelas masih. Kelas berapa?
kelas di sana kelas 4, kelas 1, kelas 6. Sedangkan kelas 2 dan 1 masih pembicaraan. Jadi Bapak Marconi ini telah berhasil menemukan Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Ibu. Ibu ini kelas 6 ya. Pelaksanaan pembelajaran di sini apakah masih menggunakan manual atau sesekali digital atau memang belum menyentuh pembelajaran digital? Ya, sementara ini masih manual. Masih manual. Kalau pembelajaran digital sesekali atau belum pernah sama sekali? Sesekali. Sesekali pembelajaran digital ya. Jadi mendatangkan proyektor atau segala macam. Bu, sejauh ini anak-anak minat untuk pembelajaran digital dan manual seperti apa? Kalau sebenarnya dari digital anak-anak sangat merespon. Sangat merespon baik. Hanya mungkin sarana dan prasarana belum ya. Ini pembelajaran digital sudah dikenalkan dan kita lihat bagaimana kelasnya juga sangat dekoratif. Siapa yang ikut terlibat aktif dalam dekorasi kelas? Guru atau anak-anak? Guru dan siswa kelas 6. Siswa kelas 6 ya, dapat ramai. Ini hebat-hebat semuanya nih berarti ya. Yang ikut mendekor kelasnya menjadi secantik ini gitu ya. Ibu kalau berbicara literasi di kelas ini, kelas 6 kabarnya dapat informasi dari perpustakaan bahwa luar biasa minat bacanya literasi di kelas ini. Sejauh ini ada nggak program khusus Bu untuk meningkatkan minat baca yang dilakukan oleh guru? Sementara di awal sebelum pembelajaran terlaksana, kita kenal pokok 6, 45, Iya, iya. itu anak-anak sudah mulai membaca sebelum Itu disiplin dilakukan Iya. setiap hari. Iya. Adakah evaluasi feedback dari yang pembelajaran diwajibkan membaca itu? Evaluasi khusus dari Ibu pasca diberlakukan membaca? Iya. Selama diperlakukan literasi, itu sudah banyak dari siswa-siswi yang satu minat bacanya sudah mulai meningkat. Oh iya. Kemudian dari hasil literasi yang dibaca itu, anak-anak ada kita Sharing. Oh iya iya iya. bacaan yang dibaca. Ini kan tentu tidak semuanya memiliki minat baca yang sama. Ada mungkin yang rendah gitu ya, kurang berminat. Sejauh ini ada nggak pendampingan yang dilakukan oleh wali kelas? Seperti apa misalnya? Dilakukan di Bimbingan khusus ya. Terima kasih Ibu, semoga lancar bersama anak-anak kelas. Terima kasih. Pak Rasidi ini bukan orang baru di program Lensa Pendidikan. Beliau ini sudah pernah ada di program Lensa Pendidikan di sekolah SDN Beturi. Dan hari ini saya berada di SDN Terdia. Luar biasa, lebih baik lagi sekolahnya, tentu tantangannya lebih besar. Ya, lebih besar. Ya, apalagi sekolah ini jumlah siswanya juga banyak Pak Rasidi. Lumayan, 121. 120. Dan yang ingin saya tanyakan, ini ada pembangunan apa Pak Rasidi? Ini kebetulan ini dapat bantuan ruangan laboratorium. Ruang laboratorium untuk ANBK berarti ya? Ya, untuk ANBK. Untuk ANBK Nah, sih. kebetulan di sini saya masuk sini, alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah. Dapat bantuan dari pemerintah ya? Tapi itu baru dibakar. Oh ini program ya? Asalnya tidak ada pabrik. Nah, Ya, apa? bukan karena saya jadi Apa? tempat saya di sini musim hujan. Oh musim hujan, becek ya. Jadi Mulai dari halaman sejak ada Pak Rasidi sudah mulai dapat bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pavinisasi di kelas ya, di halaman depan halaman sampai belakang. kedua, terus halaman Belakang. lapangan olahraga. Iya, dan tidak hanya paving ya, Iya. juga dapat bantuan Ini bangunan untuk laboratorium untuk pelaksanaan ANBK di dan Lemper dapat 2. bantuan produk lagi 15. 15. Ini kenapa kok jadi banyak bantuannya dari Dinas Ya Pendidikan? mungkin rezeki dari Tuhan. Masya Rezeki dari Allah. Allah. Dan mungkin Dinas Pendidikan mikir nasib pendidikan Iya. yang ada di Lemper. Dan ini juga harus dijawab dengan peningkatan mutu pendidikan di ya, yang sekolah. jelas ya. Untuk tantangannya. berbicara mutu pendidikan, ini adalah tantangan dari Pak Rasidi. Kita akan bahas di podcast. Kira-kira apa saja program Pak Rasidi untuk mendukung bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Tim Lensa Pendidikan hari ini sedang berada di SDN Lemper 2 dan tadi Tretan tentunya sudah menyaksikan roadshow bersama rekan saya Mbak Sari Purwati. Dan hari ini saya akan berbincang bersama orang-orang luar biasa di Kecamatan Pademau. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kiri saya ada Kepala SDN Lemper 2, Bapak Kiai Haji Rasidi A. SPD. Assalamualaikum Bapak Rasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di SDN Lemper 2 ini. Ya, Sekolah sama-sama. yang luar biasa. Saya lihat sekolah ini dekoratif sekali ya, eye catching nampaknya. Ya, alhamdulillah. Kemudian tentu saja di samping kanan saya ada Korwil Campidikbud Kecamatan Pademau, Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD. Assalamualaikum Bapak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat wabarakatuh. ya Pak Yunus ya. Semangat. Menemani tim Lensa Pendidikan. Siap. Berkeliling Pademau Siap. melihat sekolah-sekolah luar biasa. Iya, siap. Nah, kita mulai ke Bapak Rasidi Ya. A dulu. Ini saya panggilnya Bapak Kiai atau Bapak Rasidi biasa. Bapak Rasidi saja ya. Iya. Oke, Pak Rasidi. Ini ketika saya sampai di SDN Lemper 2, saya melihat branding sekolah. Itu ada Perisai Bersinar. Nah, bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV, apa itu Perisai Bersinar? Begini, untuk branding School SDN Lemper 2, kami memang agendakan bersama seluruh stakeholder yang ada di SDN Lemper 2 itu akan mengadakan program unggulan sekolah Ya. berangkat dari pembinaan siswa di segala bidang, baik di bidang sains, agama, olahraga, seni, dan budaya. Nah, untuk itu saya kemas branding sekolah di SDN Lemper 2 itu menjadi Perisai Bersinar. Perisai Bersinar. Lemper bersaing untuk berprestasi, smart, indah, agamis, dan rindang. Wow, Lemper bersaing. Luar biasa. Karena untuk ke depan di Lemper 2 itu program saya bersama seluruh dewan guru di sini dan bersama komite sekolah dan wali murid. Itu yang pertama saya masuk ke Lemper 2 ini pertama memprogramkan sekolah ramah anak. Ya. Diatur sedemikian rupa secara berjadwal. Dari Senin sampai Sabtu itu guru sesuai piket yang telah saya tunjuk itu menyambut kedatangan siswa dengan wali murid. Itu program sekolah ramah Sekolah anak. ramah anak. Jadi siswa disambut setiap hari ya. Ya. Kemudian Kemudian lanjut kepada literasi. Literasi sekolah dalam rangka memotivasi siswa dan guru untuk selalu hobi dan gemar membaca. terlihat ya perpustakaannya bagus. Ya, perpustakaannya. Koleksi bukunya insya Allah lengkap. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dijadwal untuk kunjungan ke perpustakaan. Dan Jadi satu ada hari ada satu kelas gitu ya, ya ada satu kelas. Dan kebetulan ada petugasnya juga baru. Insya Allah 2 bulan. Dan sesuai ijazah yang diampu yaitu S1 Perpus. Dan perlu diketahui bahwa perpustakaan yang ada di sini itu berbasis data semuanya. Jadi tidak ada manualnya. Dan alhamdulillah berjalan sesuai harapan kami. Di bidang literasi yang lain ada pojok baca di dalam kelas dan ada taman baca. Cuma taman bacanya masih dalam pengembangan ini. Jadi Masih. selain ada perpustakaan, Ada pojok baca, ada taman juga. baca juga. Kemudian Terus yang paling penting di Lemper 2 itu masih belum adiwiyata kan. belum adiwiyata. Saya Target juga kesana ya? saya juga memprogramkan SDN Lemper 2 itu menuju sekolah adiwiyata untuk ke depan. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari rekan-rekan semuanya insya Allah sudah siap untuk siap di menuju 2023 menuju sekolah adiwiyata. Harapan saya selaku kepala sekolah Mbak ini terutama di tingkat kecamatan dulu. Ya. Adiwiyata di tingkat yang pertama di tingkat lembaga, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, syukur-syukur bisa tingkat nasional. Amin, karena semua
itu perlu step by step ya Pak Rasidi ya. Ya, step by step dulu. Kemudian Pak Rasidi, di branding sekolah Perisai Bersinar tadi juga diberitahukan ada smart dan berprestasi. Ya. Apakah sekolah ini sudah pernah menorehkan prestasi? Apa saja prestasinya Pak? Begini, untuk menuju branding school itu memang semua guru saya sarankan untuk membina seluruh potensi siswa yang ada. Intinya begini, semua hobi siswa itu difasilitasi dan dibina secara berkesinambungan. Contoh misalnya, ada siswa yang bakat di bidang sains, saya nugas guru untuk mengadakan pembinaan khusus. Di bidang seni, karena kebetulan di sini kampung seni budaya, jadi potensi yang ada pada siswa saya fasilitasi. Contohnya? Contohnya seni tari, seni musik, seni keagamaan juga ada nasid di sini. Keren sekali. Ada hadrah juga di sini. Jadi semuanya sudah diadakan pembinaan. Terus di bidang olahraga lagi dia adakan pembinaan khusus, terutama di bidang atletik di sini. Bahkan kemarin ini siswa kami kebetulan masih kelas 3 mendapatkan juara 1 lari 1000 meter. Putri ya? Putri. Wow. Di tingkat kecamatan juara 1, terus di tingkat kabupaten juara 3. Ini sudah ada bannernya ini. Kelas 3 ya? Kelas 3 masih ya. Jadi insya Allah masih kelas 4, kelas 5, kelas 6 masih panjang perjalanan. Berarti jadi sekolah ini memang ada calon potensi. Itu di bidang olahraga. Di bidang keagamaan itu juga ada seni kiroah, diadakan pembinaan juga. Nasid, hadrah juga sudah berjalan di sini. Artinya semua potensi yang ada di sekolah ini tuh ada pembinaan. Ada pembinaan khusus memang. Ya sesuai guru yang saya tunjuk. Tentunya guru yang saya tunjuk itu memang sesuai bakat dan kemampuan yang diampu oleh guru itu. Guru-guru di sini berkompeten. Ya, alhamdulillah banyak guru-guru yang berpotensi di sini. Tapi untuk tahun ini, Mbak, kebetulan saya bisa dikatakan tahun berduka bagi saya. Kenapa berduka? Karena saya ditinggal 3 orang guru. Itu memasuki masa purna, pensiun. Guru-guru senior di sini 3 orang itu yang memang partner saya, terutama sharing tentang pembelajaran, tentang literasi. Dia memberikan banyak kontribusi. Ya kebetulan bulan ini saja bersamaan 2 orang yang purna tugas. Jadi 1 November itu sudah tidak tugas di sini. Bersamaan 2 orang. Terima kasih Bapak Rasidi. Ya. Kemudian Pak Yunus, ini tadi kita menjelaskan penjelasan dari Pak Rasidi yang sangat detail sekali ya, runtut tentang sekolah ini. Bagaimana pendapat Pak Yunus tentang sekolah ini? Pendapat saya sekaligus catatan dan evaluasi untuk kepemimpinan Bapak. Yang pertama, saya tentang sekolah ini. 2 tahun yang lalu saya ke sini itu, tapi tugas saya bukan di Bedemau. Itu ada di Telanakan. Itu sekolah ini masih semrawut. Masih semrawut ya 2 tahun lalu Pak. Ya. Kemudian saya masuk Bedemau. Pas setelah itu Pak Rasidi pindah ke sini. Pindah ke ini, kemudian saya datang ke sini. Itu karena saya sebagai Korwil, yaitu ingin tahu kondisi di sini. Ternyata sudah banyak perbaikan itu. Itu artinya apa? Yaitu leadership dari Pak Rasidi itu bukan hanya bisa membina guru di sini, tapi juga Pak Rasidi ini ternyata punya nilai-nilai seni. Contohnya ya taman-taman yang ada di sini ini atas inisiatif Pak Rasidi semua mungkin begitu ya. Kelas-kelasnya juga kelas-kelasnya begitu ya. Pustakaannya bagus. Ya, karena mungkin Pak Rasidi itu latar belakangnya latar belakang seni. Alhamdulillah. Kemudian makanya saya tidak sudah tidak ragu lagi, karena ketika saya datang ke sini secara tiba-tiba, tidak pernah memberitahukan kepada Pak Rasidi, pagi sekali itu 6:30 ini ternyata guru-gurunya sudah ada di kelas semua dan murid-muridnya itu pembiasaan. Iya, disiplin. Memang itu program sekolah ramah anak itu. Pembiasaan terutama pembiasaan. Setengah 7 harus sudah standby di dalam kelas.
3 untuk kali diadakan ya. pembiasaan. 3 kali saya coba tanpa memberitahu, pagi hari itu. Memang betul-betul diterapkan ya Pak? Iya, saya memang selalu muncul di sekolah saya tuh tanpa Secara memberitahu, tiba-tiba. secara tiba-tiba jam 6:30 itu. Kadang-kadang sebelum 6:30 ya. Ternyata sekolah ini semua gurunya sudah ada di kelas memberikan pembiasaan yaitu literasi. Itu membaca berapa menit, mungkin 15 menit Pak Rasidi ya. Ya. Itu sehingga menjadi kebiasaan. Masih kurang yakin saya datang lagi kedua kali. Tetap begitu. Kurang yakin karena Ya. kayaknya ini Iya. kalau saya mau datang gitu ya Pak ya? Untuk meyakin lagi saya datang dari sana, saya datang di sana, saya di sini itu. Benar, 6:30 sudah ada di dalam semua itu. Memang pembiasaan Ya, seperti itu. luar biasa karena apapun itu di lembaga itu apa katanya pimpinan itu. Iya. Kalau pimpinan itu sudah Suksesnya bisa sebuah memanage lembaga, ya, apa kata leader. bisa memanage orangnya, kemudian bisa memanage administrasinya, itu sekolah akan berjalan dengan baik. Seperti apa yang ada di Lemper 2 ini. Ya. Ya, kita salut kepada Pak Rasidi. Ya, karena Pak Rasidi ini hanya 1 tahun mungkin ada di sini itu. Baru 1 Ya, tahun. tidak nyampe 1 tahun Ya. masih. Karena Masih tidak nyampe ya, 1 tahun. Karena Pak Rasidi ini ya ketika saya ada di sini, saya saja 1 tahun. Jadi mutasinya itu ketika saya sudah ada di Pademau. Oke, artinya tidak ada catatan Iya, sebenarnya tidak ada untuk catatan. Pak Rasidi. Kemudian untuk yang siswa yang berprestasi ini, walaupun saya itu sempat kaget juga, kelas 3 itu sudah bisa menembus tingkat kabupaten. Jadi sehingga Pak Rasidi itu punya punya mutiara yang berharga, sangat berharga. Betul, itu tadi Ya. prestasi Ya, yang prestasi dicetak ini. dari SD Lemper 2 terjadi karena pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Rasidi dan rekan-rekan Ini menggali semua potensi yang ada di sekolah ini Pak. sama saya ini dicanangkan nantinya harus ikut di lomba O2SN untuk mewakili Pademau. Ya, mudah-mudahan. Sebentar lagi ada lomba O2SN ini. Sehingga Pak Rasidi nantinya biar bisa membina anak ini lebih bagus, karena O2SN itu persaingannya lebih ketat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ya. Yunus. Artinya tidak ada catatan dari Pak Yunus ini Pak Rasidi. Dan alhamdulillah Mbak, berkat bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Korwil, saya sangat berterima kasih sekali. Karena tanpa pembinaan dan bimbingan beliau, kami tidak akan berarti apa-apa. Terakhir Pak Rasidi, Iya, iya. harapan untuk kemajuan SD Lemper 2 ini, baik harapan untuk siswa-siswinya, harapan untuk guru-guru, harapan untuk masyarakat di sekitar sini, dan harapan untuk dinas pendidikan. Nah, harapan yang pertama, terutama harapan dari saya selaku kepala sekolah, untuk guru terutama. Untuk guru, saya selalu membina untuk selalu berdisiplin dalam tugas. Terus terhadap siswa juga begitu, diadakan pembiasaan dalam rangka itu kedisiplinan di semua bidang. Terus untuk dinas pendidikan, mudah-mudahan dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan itu tetap memberikan kontribusi dan support bagi kami untuk memajukan lembaga SDN Lemper 2 ke depan. Dan tentunya yang tidak kalah penting, harapan, puja dan puji doa dari semua pihak, dari Bapak Korwil, dari pihak radar juga. Amin. Saya mohon dukungan doa, karena tanpa doa itu semuanya kurang maksimal. Hanya itu yang dapat saya harapkan. Jadi Terima kasih Bapak Ya. Rasidi, terima kasih Bapak Yunus. Baik, rekan Radar Madura TV, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala SDN Lemper 2 dan Korwil Cambiringbut Kecamatan Pademau. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Rasidi bisa terrealisasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Lemper 2. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami bertiga, salam Lensa Pendidikan.